perdebatan seputar nasab para habaib di Indonesia. Dzurriyyat Nabi itu ada sampai hari kiamat nanti. Setuju nggak kira-kira? Ya, Imam Mahdi kan dzurriyyat Nabi, kan begitu. Hanya saja Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menegaskan, semua orang yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi punya kewajiban untuk membuktikan kalau dirinya merupakan dzurriyyat Nabi. Kalau dia sendiri tidak mampu membuktikan dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, maka boleh dia meyakini saya keturunan Nabi, yakin boleh, tapi dia nggak boleh ikrar saya keturunan Nabi. Di dalam darah aneh nih ada darah Rasulullah. Kalau dia nggak bisa membuktikan, jangan ngomong begitu, nggak boleh. Karena memang mengaku dzurriyyat Nabi tapi bukan keturunan Nabi itu bahaya. Tapi meyakini boleh. Termasuk kita jamaah, kita boleh meyakini orang tertentu adalah dzurriyyat Nabi, boleh. Seperti saya meyakini Buya Habib Lutfi, yakin saya. Seperti saya meyakini Habib Syekh, saya meyakini beliau karena keyakinan, bukan karena ilmu, tapi karena keyakinan. Yakin kan tidak bisa dijelaskan dengan apapun, namanya yakin kan. Kita meyakini. Kita boleh meyakini siapapun sebagai dzurriyyat Nabi, sebagai Habib, tapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan sedemikian rupa. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ilmu pengetahuan, berdasarkan kitab nasab. Tujuannya apa? Agar nggak sembarang orang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Ini bahaya kalau sembarang orang bisa ngaku-ngaku, sementang hidungnya mancung sedikit, wajahnya agak ke Arab-Araban, padahal Arab nangendi, ngaku dzurriyyat Nabi. Tidak boleh sedemikian rupa. Jadi cara mengkonfirmasinya sederhana, satu kitab nasab. Cara mengkonfirmasinya, kalaupun dengan kitab nasab tidak terkonfirmasi, maka gunakan tes DNA. Makanya Bapak Ibu, saya salut dengan keturunan Wali Songo. Wali Songo itu dzurriyyat Nabi. Tapi ngapa kita nggak pernah nganggap beliau itu dzurriyyat Nabi, Pak? Ya kan begitu. Wali Songo itu dzurriyyat Nabi. Gus Fuad Pleret, beliau dari jalur bapaknya keturunan Sunan Ampel, dari jalur ibunya keturunan Sunan Bonang, terhubung dengan silsilah kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Dari jalur bapak Sunan Ampel, jalur ibu Sunan Bonang, tapi nggak pernah ngaku dzurriyyat Nabi kan? Nggak pernah tunjuk dada, nggak pernah. Bahkan beliau tes DNA. Kata anaknya Gus Fuad, kalau bisa kita ini nggak usah terbukti dzurriyyat Nabi, kata anaknya. Lu ngapa nak? Bebannya berat bah, kata dia. Gue enak. Kalau kita terbukti dzurriyyat Nabi nggak ngaku, kafir. Misal contoh, kamu dzurriyyat Nabi bukan? Bukan. Padahal dzurriyyat Nabi, bisa kafir. Kalau kita sudah dipastikan dzurriyyat Nabi tapi kita nggak mengakuinya, malah kafir. Ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi tapi padahal bukan, juga kafir. Ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, kafir. Nggak ngaku dzurriyyat Nabi padahal dzurriyyat, juga kafir. Panjenengan ini anak-anak Nabi bukan? Anak Nabi Adam alaihi salam. Jadi balik lagi Bapak Ibu, jadi beban sendiri sebetulnya. Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya katakan, orang bisa mulia karena nasabnya, tapi ingat, orang juga bisa hina karena nasabnya. Kalau dia sombong dengan nasabnya, orang bisa mulia karena ilmunya, tapi orang juga bisa mulia, bisa hina karena ilmunya. Orang bisa mulia karena pangkat dan jabatannya, orang juga bisa hina karena pangkat dan jabatannya. Orang bisa mulia karena harta kekayaannya, tapi orang juga bisa hina gara-gara harta kekayaannya. Saya ingin ulas satu persatu. Pertama, orang bisa mulia karena
nasabnya. Tapi orang juga bisa hina karena nasabnya. Kapan orang itu bisa mulia karena nasabnya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu, kata Allah, yang anak cucu mereka, dzurriyyat mereka mengikuti leluhurnya dengan keimanan, mutaba'ah, manut iman leluhurnya, manut akhlak leluhurnya, manut kesolehan leluhurnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikatkan keturunan mereka dengan leluhurnya yang mulia. Bahasa sederhananya begini, kita bisa mendapatkan kemuliaan leluhur kalau kita mengikuti mutaba'ah, melok, manut, nyontoh, ngikut iman dan akhlak leluhur. Tapi kalau kita nggak ngikut, bukannya mendapatkan kemuliaan, malah mendapatkan kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu, kata Nabi, satu, batarul haqq, menolak kebenaran. Gara-gara yang ngomong itu cangkeme cangkem parman, orangnya ahwal, parman aja. Saya ini Pak disupak-supakkan orang. 2 tahun yang lalu saya dipiralkan, jangan ikuti ceramah si supak, pembenci habaib loh, pembenci ahlul bait. Siapa yang benci ahlul bait? Oh, kita cinta sangat kok. Mentang-mentang sing ngomong cangkeme cangkem parman, orang ahwal cenah, orang pribumi katanya, ditolak kebenarannya. Wa ghamtun nas, dan ciri kesombongan itu merendahkan orang lain. Ingat, hati-hati dengan sombong. Orang sombong nggak masuk surga. Gitu. Ada nggak sih orang sombong? Banyak. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Yang mana orangnya, Bu? Oh, nggak datang, Hati-hati dengan kesombongan. Kita wa ghamtun nas itu begini, Bapak Ibu. Hukum asalnya atau peristiwa kejadiannya, asbabul wurud lah bahasa kitanya. Apa yang dimaksud dengan wa ghamtun nas? Merendahkan orang lain hanya gara-gara merasa nasabnya lebih mulia dari orang lain. Itu sebetulnya maksudnya. Jadi mentang-mentang darahnya darah biru, darahnya darah hijau, dengan darahnya apa sih? Oh, merah, sama berarti kita kan. Cuman nggak tahu kalau Pak Yai Dimyati, kayaknya rodo ireng lah darahnya ya. Kayaknya ya. Jadi begini Bapak Ibu, mentang-mentang darahnya darah biru, merasa lebih mulia daripada orang lain, lalu merendahkan orang lain. Itulah yang disebut hadis itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Futuh Mekah, 10.000 pasukan tanpa membunuh senjata, senjata tersarung semua, memasuki kota Mekah, geger gede. Orang-orang Mekah kabur semua, nyumput di dalam rumah. Nabi masuk ke kawasan suci Masjidil Haram. Karena saking banyaknya manusia, untanya tidak bisa masuk. Maka Nabi turun dari untanya. Orang-orang ngomong apa? Enggak layak Rasulullah jalan kaki, mestinya beliau naik untanya. Nabi turun dari untanya, memerintahkan agar untanya dihambatkan. Lalu Nabi mengatakan apa? Beliau bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Langsung lengket, Bu. Tak minum dulu ya. Innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah
telah mencabut dari kalian semua kesombongan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah, ketakaburan jahiliyah, yang mereka itu membangga-banggakan nasab leluhurnya. Jadi kerjaan tepuk dada membanggakan nasab leluhur kerjaan masyarakat jahiliyah. Lalu Nabi mengucapkan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tak lihat jam dulu. Loh, kata panitia jam 12 kurang seperempat selesai. Tanggung tanggung, pasti jam 12 lah. Dikit lagi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, orang bisa mulia karena ilmunya. Orang bisa mulia, bisa hina karena ilmunya. Ingat Bapak Ibu, kalau kita ingin memahami agama ini tidak dititipkan, tak ulang, agama ini tidak diwariskan kepada nasab, agama tidak diwariskan kepada pejabat, tapi agama dititipkan dan diwariskan kepada ulama. Gini. Coba jangan ingat masa lalu. 32 tahun Pak, nggak ada orang NU yang jadi pejabat. Apa NU-nya lemah? Tidak. 32 tahun orang NU susah jadi menteri agama, kan begitu? Sekolah-sekolah Ma'air NU mau ngajuin bantuan ditolak, ada NU-nya soalnya. Pesantren-pesantren NU gede geribik. Coba diingat Bapak Ibu, kiai-kiai kita bikin pesantren Pak, gede geribik lantai tanah. Saat Al Zaitun sudah mewah menjadi pesantren termegah se-Asia Tenggara, pesantren NU masih gede geribik semua. Tapi mengapa agama masih terjaga? Karena ilmu masih terjaga. Maka pewaris agama ini adalah ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Maka hormatilah ulama. Mengapa isu nasab jadi geger-geden di Indonesia nih Pak? Karena ada orang-orang yang merasa bernasab mulia tapi merendahkan kiai, merendahkan ulama. Padahal Allah menitipkan agamanya kepada para ulama. Ulama pewaris para nabi. Tapi ingat, bukan yang ngaku-ngaku ulama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, wasayati zaman, akan datang suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit sekali fikihnya, sedikit sekali ahli fikihnya, sedikit sekali ulamanya, wa katsirun khutoba'uhu, dan terlalu banyak tukang ceramahnya. Jujur, yang banyak sekarang Pak tukang ceramah, termasuk saya ini tukang ceramah. Malah kalau jadi tukang ceramah nang Indonesia ini gampang. Kalau pengen terkenal 3 syaratnya. 1, rodok ganteng. 1 ya minimal manis kayak Yai Dimyati lah ya. 1, rodok ganteng. Yang kedua Bapak Ibu iso nembang. Yang ketiga lucu jadi penceramah. Makanya Akri Patriot penceramah kan mahal, kalah kita sama Akri Pak, mahal. Tapi mbok yao rumungson, bahasa Jawanya sekaligus mawas diri. Kalau pada dasarnya penceramah, mbok yo nyadar sebagai penceramah, jangan pengen diulamakan, gitu.
Saya setuju sama Akri itu, Pak. Akri ustaz bukan, kata dia. Akri kiai jauh pange. Kiai mah istrinya minimal 2 soalnya, Pak. Akri ulama bukan. Akri apa? Penceramah, pelawak, kata dia. Iya juga. Nyadar diri. Betapa banyak di Indonesia ini penceramah yang masuk TV ngaji aja mah jelas. Tapi ngaku sebagai ulama, itu yang jadi masalah. Di akhir zaman itu ulama sedikit, penceramah yang banyak. Kemudian yang berikutnya qalilun su'aluhu, qalilun katsirun su'aluhu wa qalilun mu'tuh. Di akhir zaman kata Abdullah bin Mas'ud, sedikit yang ngasih, terlalu banyak yang nadah. Yang dermawan sedikit, yang minta bantuan banyak. Inilah Indonesia. Ibu-ibu di Indonesia ini kembali Android semua kan? HP-nya Android, kemana-mana selfie, pengawasan selfie, kondangan selfie, dolanan nang tambah selfie, ke Menggala selfie, ke Transmart Mall Bumi Kedaton selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat bantuan ngamuk. Ini di sana banyak, kalau di sini pusatnya. Kita ini mental miskin, nah maunya nada, rumahnya bagus tapi masih nerima PKH. Ada nggak? Mental miskin. Makanya Bapak Ibu jangan demen banget guys sama surat keterangan nggak mampu itu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak bermental miskin, nanti Allah yang kaya. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan. Mulai hari ini warga Gedong Karya Maju nggak ada lagi yang mau ngaku miskin. Karya Jitu, Gedong Karya Jitu Pak Camat nggak ada lagi yang buat surat keterangan tidak mampu nanti kan. Cuman ada pengecualian kalau kata Mbah Mun, usia sugih itu 35 sampai 42. Kalau sampai umur 42 tahun jenengan sugih, bakal sugih selamanya. Makanya Pak Haji Romli bakal sugih selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 melarat, ya terima melarat, udah takdirnya soalnya. Nah kalau sudah lewat 42 boleh pakai surat keterangan tidak mampu. Satu ya. Yang kedua, kalau buat kebutuhan anak sekolah boleh. Karena apa? Anak sekolah kan memang fakir, dia belum bisa mencari uang sendiri. Anak mondok memang fakir, dia belum bisa mencari uang sendiri. Makanya nggak jauh-jauh Pak kalau pengen sedekah ya, orang yang sekolah, anak yang sedang mondok, jelas itu sedemikian rupa. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu dikit lagi. Orang bisa mulia karena jabatannya, orang juga bisa hina karena jabatannya. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, Pak Camat Niki, beliau adalah pemerintah. Pemerintah itu institusi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Mentaati pemerintah adalah implementasi pengamalan hierarki turunan dari mentaati Allah dan Rasul. Melawan pemerintah merupakan bentuk perlawanan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Bapak Ibu, mengapa kita menjaga NU? Karena NU paling setia dengan negara. NU ini Pak, dapat daging nggak dapat daging, dapat kue nggak kebagian kue, NU tidak pernah melawan negara. Oke, flashback ke Orde Baru, kita nggak dapat apa-apa. KNU sarungan diinyek kemana-mana, sarungan tuh diinyek Bapak Ibu. KNU kucel-kucel, kan begitu ya. Santrinya kucel-kucel, dianggap kurang gaul. Sekolah NU nggak ada yang dibantu.
Orang NU kalau pengen mendirikan sekolah agar dapat bantuan pemerintah, NU-nya dihapus ganti Matlaul Anwar. Ini sejarah loh. Ini sejarah. Kita kesulitan, tapi NU nggak pernah melawan negara, nggak pernah. NU kalau mau ngelawan negara Pak, sekarang anggota NU berapa? 150 juta. Jungkir balik ini republik kalau NU ngelawan. Jungkir balik. Nah sekarang di Orde Reformasi kita nggak mau lagi kayak dulu. Orang NU harus ada di mana-mana. Camatnya NU, itu juga kira-kira bupati NU, gubernur NU, anggota dewan NU, presiden NU, menterinya NU, harus begitu. Artinya NU nggak kebagian kue pun setia dengan negara, apalagi NU diberi kewenangan. Mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan, Allahumma amin. Tapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa, maka dia pun akan dihinakan oleh Allah yang menghina tadi. Maka jangan sekali-kali menghina penguasa. Ini ada orang ngomongin Pak Jokowi Jokodo, ada yang ngomongin Mukidik, ada yang bilangnya pelongak-pelongo, yang paling sadis Fir'aun. Padahal Pak Jokowi, orang Indonesia bersama keluarganya dipilih Allah masuk Baitullah. Jenengan pernah nggak masuk Baitullah? Berbero, cium Hajar Aswad aja nggak pernah. Tapi nggak usah sedih Bu, sekali cium tangan suami sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi lakinya hitam Bu. Kayak Pak Yai Dimyati ya, persis Hajar Aswad. Luar biasa. Pak D. Jokowi masuk Baitullah, dikawal keluar dari Baitullah, cium Hajar Aswad. Bu Iriana Jokowi nangis sesungkan di depan Hajar Aswad, saking bahagianya, saking terharunya. Tuh orang yang dimuliakan Allah. Kita yang sok soleh, kita yang sok ahli surga, belum tentu bisa begitu. Beliau orang biasa yang katanya desol Bapak Ibu, tapi sungguh punya karya yang luar biasa. Tepuk tangan lagi. Tapi ada pejabat korupsi ya hina juga lah. Banyak menteri masuk penjara kok sekarang. Tapi alhamdulillah Komandan Banser Gus Yakut Khalil Qomas memecahkan rekor. Untuk pertama kalinya Kementerian Agama mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Tepuk tangan. Saya takut benar kalau Gus Yakut ditangkap KPK. Takut Pak. Ngapa takut? Yang malu ya NU kan begitu. Yang isi dia Ansor, yang isi dia Banser. Tapi memang amanah Mbah Mus Romo Kiai Haji Mustafa Bisri satu sama beliau itu. Jangan sekali-kali korupsi Yoli, karena malu NU-nya, malu masayikh kita yang malu. Nahdien se-Indonesia juga malu nanti. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, orang bisa mulia karena hartanya. Orang bisa mulia, bisa hina juga karena hartanya. Orang bisa mulia karena hartanya saat hartanya digunakan untuk kebaikan. Orang juga bisa hina karena hartanya ketika hartanya digunakan untuk kemaksiatan.